Halo semua, semangat belajar! Pada video kali ini, Ibu akan membahas cara menentukan persamaan garis lurus. Nah, di video sebelumnya, Ibu sudah membahas mengenai cara menggambar persamaan garis lurus, kemudian yang gradien, dan sekarang gimana sih caranya menentukan persamaan garis lurus jika diketahui grafiknya, jika diketahui dua titik yang dilalui, atau jika diketahui gradiennya. Mari simak video ini sampai di detik terakhir. Enjoy! Oke semua, sebelum Ibu membahas mengenai cara menentukan persamaan garis lurus, ada beberapa hal yang harus kalian ingat, yaitu mengenai hubungan dua garis. Hubungan dua garis udah pernah dibahas sebenarnya pada bab sistem koordinat. Tapi akan Ibu ulangi lagi, jadi untuk hubungan dua garis itu ada dua garis yang sejajar seperti gambar yang ini, gambar yang pertama. Kemudian ada juga dua garis yang berpotongan tegak lurus. Nah, untuk dua garis yang berpotongan tegak lurus itu artinya kedua garis itu membentuk sudut 90 derajat. Jadi ini membentuk sudut 90 derajat. Ketika dua garis ini sejajar, maka gradiennya itu sama. Misal, ini adalah garis pertama, ini adalah garis kedua. Maka M1 akan sama dengan M2 atau gradien 1 akan sama dengan gradien 2. Sedangkan pada dua garis yang berpotongan tegak lurus, ini misalkan garis 1, ini garis 2, maka hubungannya dengan gradien, maka M1 dikalikan dengan M2, dia akan sama dengan negatif 1, atau ketika mencari M2 itu sama dengan min 1 per M1. Pertama, kita akan membahas cara menentukan persamaan garis. Nah, cara yang pertama, jika diketahui dua titik yang melalui garis tersebut, misalkan titik tersebut adalah X1 Y1 dan X2 Y2. Nah, rumusnya Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Contohnya, misalkan tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,3 dan 2, negatif 5, misalkan kayak gitu. Nah, jadi dari kedua titiknya ini kita misalkan ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, langsung saja masukkan ke rumus ini, ke rumus yang ini. Jadinya Y dikurangi Y1, Y1-nya adalah 3, per Y2-nya min 5 dikurangi 3, sama dengan X dikurangi X1-nya adalah 1, per X2-nya 2 dikurangi 1, kayak gitu. Nah, kemudian disederhanakan, Y dikurangi 3 kan nggak bisa karena tidak sejenis, jadi biarkan Y dikurangi 3 per min 5, min 3 adalah min 8 sama dengan X min 1 per 2 kurangi 1, 1. Nah, selanjutnya itu dikali silang, ingat ya, dikali silang, berarti 1 dikali Y min 3 sama dengan min 8 dikalikan dengan X min 1. Nah, 1 dikali ini Y kan tetap aja Y, 1 kurangi 3 tetap aja 3. Lanjut, min 8 kali X, min 8X, lalu min 8 dikali min 1 plus 8. Jadi bisa dibuat Y sama dengan, nah ini yang min 3 ini boleh pindah ruas ke sini. Min 8X tambah 8, karena pindah ruas jadi plus 3. Jadinya Y sama dengan min 8X ditambah 11. Atau kalau misalkan mau bentuknya yang lain, boleh ini dipindahin ke sini, jadinya Y ditambah 8X sama dengan 11. Boleh juga kalau misalkan mau bentuknya Y ditambah 8X min 11 sama aja. Oke, kita lanjutkan. Nah, cara kedua, jika diketahui gradien M dan satu titik yaitu X1, Y1 yang dilalui. Nah, kalau misalkan nih disuruh menentukan persamaan garis dan yang diketahui itu gradien dan satu titik yang dilalui, maka rumusnya kayak gini. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Contoh yang gampang.
Tentukan persamaan garis yang gradiennya itu adalah negatif 2 dan melalui titik gitu misalkan. Dan melalui titik negatif 2, negatif 5 misalkan begitu. Berarti ini X1, ini Y1-nya. Masukkan ke rumus ini. Y kurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Masukkan ke rumus Y dikurangi Y1-nya adalah -5. M-nya masukkan negatif 2 atau gradiennya negatif 2. Kemudian X dikurangi X1-nya adalah -2. Ingat ya, karena ada 2 tanda jadi harus dikurung. Min ketemu min jadinya plus. -2, min ketemu min plus juga. Nah, setelah itu disederhanakan, sorry X ya kelupaan. Y tambah 5 sama dengan -2 kali X, -2X, -2 kali plus 2, -4. Yuk lanjut ke sini. Jadi Y sama dengan -2X, -4. Nah, ini plus 5-nya ini dipindah ke sini. Karena plus jadi min. -5. Jadi Y sama dengan -2X, -9. Kalau misalkan mau dipindah, saya mau pindah bentuknya kayak gitu boleh. Jadi Y ditambah 2X sama dengan -9. Mau diubah lagi boleh. Y ditambah 2X ditambah 9. Gampang ya. Kita lanjut lagi ke latihan soal. Nah, ini tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 3 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X sama 3. Oke, ini udah muncul tipe soal yang beda ya. Sejajar. Ingat di awal Ibu sudah bilang bahwa dua garis sejajar terjadi apabila gradien yang ke-1 sama dengan gradien yang kedua. Nah, untuk menentukan persamaan garis yang ini yang melalui titik ini, jadi kalau misalkan kita mau menggunakan rumus yang tadi, yang sebelumnya, rumus yang kedua, berarti kan kita harus tahu gradiennya. Nah, kita cari dulu gradiennya. Nah, berarti kita cari gradiennya ini. Kenapa kita cari gradiennya yang ini? Karena kan diketahui persamaan garis yang baru itu sejajar sama ini. Kalau sejajar gradiennya sama. Kita cari M1-nya dulu. M1-nya sama dengan, ingat kalau bentuknya kayak gini, maka gradiennya adalah A atau 2. Nah, karena dia sejajar, maka M1 sama dengan M2. Berarti M2-nya adalah 2 juga. Jadi tinggal masukin ke rumus. Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Y dikurangi, berarti ini X1-nya, ini Y1-nya. Dikurangi -3 sama dengan gradiennya 2, X dikurangi X1-nya 2. Y plus 3, karena min ketemu min, 2 kali X, 2X, min 2 kali 2, 4. Oke, pindah ruas kayak tadi. 2X min 4, min 3. Pindah ruas, jadinya min 2 ya. Y sama dengan 2X min 7. Atau misalkan mau diubah lagi bentuknya boleh, jadi Y sama dengan 2X sama dengan min 7, atau Y min 2X plus 7 sama dengan 0. Next. Nah, gimana kalau misalkan disuruh menentukan persamaan garis yang tegak lurus? Nah, contohnya seperti ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 3 dan tegak lurus dengan garis X ditambah 2Y sama dengan 5. Misalkan kayak gitu. Nah, seperti yang dijelaskan juga sebelumnya, kalau misalkan tegak lurus berarti M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1. Maka M2 itu sama dengan min 1 per M1. Berarti kita sekarang mencari M1-nya aja dulu. Nah, kalau misalkan bentuknya kayak gini, berarti M-nya itu berapa? Berarti M1 itu sama dengan min A per B. A-nya itu adalah koefisien dari X, yaitu disebutkan 1, berarti min 1 per B-nya itu 2. Berarti M2-nya gimana? Nah, biar gampang nih Ibu kasih tips kalau misalkan mau mencari M2 dan M2-nya itu tegak lurus sama si M1, caranya gampang. Tinggal dinegatifin
M1-nya, tapi M1-nya itu dibalik. Karena ini di sini -1/2, berarti di sini jadinya -2/1 gitu caranya. Dinegatifin, selalu kayak gitu, dinegatifin. Nah, karena di sini -2 bagi 1 adalah -2 dan min ketemu yang jadinya plus, jadi M2 itu 2. Nah, sekarang gimana nih persamaannya? Ya udah, tinggal masukin ke rumus. Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Berarti ini X1-nya, ini Y1-nya. Berarti Y dikurangi Y1-nya adalah -3. Gradiennya nih, pakai yang M2 ya, jangan M1 lagi. M2-nya berarti 2. X dikurangi X1-nya 2. Min ketemu min plus 3 sama dengan 2 dikali X, 2X. Ini 2 kali 2, 4. Berarti Y sama dengan 2X min 4 plus 3-nya dipindahin ruas. Jadi min ya. Min 3, jadi Y sama dengan 2X min 7. Sampai sini ya benar udah. Tapi kalau misalkan di option nggak ada, ya udah coba diubah bentuknya. Jadinya Y sama dengan 2X sama dengan 7 atau Y min 2X plus 7 sama dengan 5. Jadi tinggal dipindah-pindah aja ya. Ini dipindah ke sini, jadinya plus 7. Ini 2X yang dipindah ke sini, dia min. Oke, soal terakhir. Nah, bagaimana mencari persamaan garis jika diketahui grafiknya? Nah, misalkan kayak gini. Caranya gampang, kamu tinggal mencari dua titik yang berpotongan, dua titik yang terlihat pada grafiknya. Kalau misalkan di sini yang jelas apa terlihat? Kan ini kan 0. Di sini kan yang jelas ini adalah titik 0,4, kemudian yang ini adalah titik 2,0. Ya udah. Jadi anggap aja ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Masukin ke rumus. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Masukin Y dikurangi Y1-nya 4, Y2-nya 0, X dikurangi X1-nya 0, 2 dikurangi 0. Y dikurangi 4 nggak bisa, ya udah Y dikurangi 4. 0 dikurangi negatif 4, negatif 4. Sorry, 0 dikurangi 4 maksudnya. X dikurangi 0 ya X kan. 2 kurangi 0, 2. Kayak tadi caranya, dikali silang. Jadinya 2 dikali Y min 4 sama dengan min 4 dikali X. Diginiin, dijabarin 2 kali Y 2Y, 2 kali 4 8 sama dengan min 4X. Kalau misalkan mau diubah bentuknya boleh. Jadi gini. 2Y sama dengan min 4X tambah 8. Nah, karena sini ada 2Y dibagi 2 semuanya. Dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Berarti Y sama dengan min 2X ditambah 4. Atau bisa dirubah jadi Y ditambah 2X, ini dipindahin ke sini kayak 2X sama dengan 4. Atau semuanya dipindahin, Y ditambah 2X, 4-nya dipindah. Nah, demikian penjelasan Ibu mengenai cara menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik yang dilalui, atau yang jika diketahui gradien dan juga satu titik yang dilalui, atau misalkan diketahui grafiknya. Kalau misalkan diketahui grafiknya, kamu cukup mencari dua titik aja, dua titik kemudian dimasukkan ke rumus yang pertama. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video Ibu sampai di detik terakhir. Semoga bermanfaat dan tetap terus belajar. See you next video. Bye-bye.